أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Syariah atau peperangan yang akan saya bicarakan pada hari ini adalah Syariah Hazrat Munzir bin Amru atau Syariah Bi'ru Ma'unah. Peristiwa yang mengerikan ini juga terjadi pada tahun keempat setelah hijrah. Menurut sebagian orang, Syariah ini terjadi sebelum Syariah Raji, dan menurut sebagian lagi, terjadi setelah Syariah Raji. Ini mirip dengan Syariah Raji. Kejadian ini juga merupakan contoh yang paling mengerikan dari pengkhianatan dan kezaliman musuh. Syariah ini dikenal dengan nama Syariah Bi'ru Ma'unah. Bi'ru Ma'unah adalah sebuah sumur yang ada di jalan antara Mekah dan Madinah yang berada di daerah suku Banu Sulaim, dan begitulah nama tempat itu. Oleh karena itu, Syariah ini dikenal dengan nama Syariah Bi'ru Ma'unah. Hazrat Munzir bin Amr adalah pemimpin misi ini, dan oleh karena itu, Syariah ini disebut juga dengan Syariah Hazrat Munzir bin Amr. Selain itu, disebut juga Syariah Al-Qura. Semua sahabat yang berangkat ke Syariah Bi'ru Ma'unah adalah para pemuda, dan karena mereka adalah hafiz Quran, orang-orang menyebut mereka Qura atau para kari. Sehubungan dengan latar belakang Syariah ini, Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib menulis, suku-suku ini yaitu Sulaim dan Ghatfan mendiami wilayah tengah Arabia di Sathhe Murtafa Najd dan bersekutu dengan Quraisy di Mekah melawan kaum muslim. Perlahan, suku-suku ini terus berkembang dan daerah Sathha Murtafa Najd terus meningkat dalam permusuhan terhadap Islam. Oleh karena itu, pada hari-hari itu, seseorang bernama Abu Bara Amiri yang merupakan kepala suku yang terletak di daerah tengah Arabia yang bernama Bani Amir menghadap Rasulullah SAW untuk bertemu beliau. Beliau SAW dengan sangat lembut menyampaikan tablik Islam kepadanya, dan pada awalnya ia juga mendengarkan nasihat beliau SAW dengan penuh perhatian, namun tidak menerima Islam. Meskipun demikian, ia berkata kepada beliau SAW, tolong kirimkan beberapa sahabat bersama saya ke Najd, yaitu mereka yang akan melakukan perjalanan ke sana dan menyebarkan tablik Islam kepada masyarakat di Najd. Saya yakin masyarakat Najd tidak akan menolak tablik Anda. Rasulullah SAW bersabda, saya tidak mempercayai masyarakat Najd. Abu Bara menjawab, jangan khawatir, saya menjamin keamanan mereka. Karena Abu Bara adalah kepala suku dan orang yang berpengaruh, maka Rasulullah SAW memenuhi janji Abu Bara dan mengirim para sahabat menuju Najd. Diriwayatkan dalam Bukhari bahwa beberapa orang dari suku Ril dan Zakwan yang merupakan cabang dari suku Banu Sulaim
menghadap Rasulullah SAW dan mengaku menerima Islam. Kemudian mereka meminta agar beberapa orang diutus bersama mereka untuk membantu melawan orang-orang di daerah mereka yang merupakan musuh Islam. Di sini tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai sifat bantuan ini, apakah itu sebagai tablik atau bantuan militer. Alhasil setelah ini beliau SAW mengirim rombongan sahabat ini. Namun sayangnya mengenai rincian Sariyah Bi'ru Ma'unah ini, banyak riwayat dalam Sahih Bukhari yang juga tercampur aduk sehingga tidak dapat dirinci secara lengkap. Bagaimanapun juga yang dapat dipastikan adalah bahwa pada kesempatan ini mereka dari suku Ri'il dan Zakwan menghadap Rasulullah SAW dan mereka meminta beberapa sahabat untuk diutus. Mungkin Abu Bara Amiri, kepala suku Banu Amir, juga datang bersama suku Ri'il dan Zakwan dan berbicara kepada beliau SAW tentang keinginan mereka. Oleh karena itu, menurut catatan sejarah, beliau SAW bersabda, "Aku tidak mempercayai penduduk Najd." Kemudian ia menjawab, "Jangan khawatir, saya memberikan jaminan bahwa para sahabat Anda tidak akan dirugikan." Hal ini menunjukkan bahwa penduduk Ri'il dan Zakwan juga datang bersama Abu Bara, dan Rasulullah SAW menyampaikan hal tersebut. Wallahu a'lam. Kendati demikian, Rasulullah SAW mengutus kafilah sahabat di bawah pimpinan Hazrat Munzir bin Amr Ansari pada bulan Safar tahun 4 Hijriah. Mereka ini sebagian besar berasal dari kaum Ansar dan berjumlah 70 orang. Dan hampir semuanya adalah para qori. Sehubungan dengan hal ini, seorang penulis menulis bahwa setiap saat Rasulullah SAW berkehendak agar agama Allah Ta'ala menyebar di dunia, agar semua manusia masuk ke dalam Islam dan agar mereka menjadi hamba-hamba Allah Ta'ala dan mereka selamat baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, beliau SAW sangat mementingkan tugas tablik beliau dan tugas menyebarkan agama. Untuk tujuan ini, beliau menggunakan segala kesempatan dan rela melakukan pengorbanan yang paling besar sekalipun. Inilah sebabnya meskipun merasakan bahaya dari penduduk daerah Najd, beliau tetap bertawakal kepada Allah Ta'ala dan atas jaminan Abu Bara, beliau mengirimkan sekelompok besar sahabat kepada mereka. Beliau SAW mengambil langkah-langkah ini semata untuk memenuhi amanat menyebarkan tablik Islam. Kemudian Hazrat Munzir bin Amr, pemimpin kelompok Muslim, berangkat bersama Mutalib Sulami, pemandu Banu Sulaim. Ketika mereka tiba di Bi'ru Ma'unah, mereka mendirikan tenda dan meninggalkan tunggangannya untuk merumput di bawah pengawasan Hazrat Amr bin Umayyah Damri. Beliau ditemani oleh Hazrat Haris bin Simmah. Ibnu Hisham menulis bahwa beliau adalah Munzir bin Muhammad dan bukan Haris. Sehubungan dengan Sariyah ini, disebutkan ada sebuah surat yang ditulis oleh Rasulullah SAW ditujukan kepada Amir bin Tufail. Rinciannya adalah Rasulullah SAW menyerahkan surat yang ditujukan kepada Amir bin Tufail melalui para sahabat. Dia adalah keponakan Abu Bara. Amir bin Malik adalah salah satu kepala suku Bani Amir yang paling angkuh. Tertera bahwa ia menyadari kebenaran Rasulullah SAW di dalam hatinya, dan ia tahu bahwa beliau SAW akan segera menang dan menguasai seluruh Arabia. Namun, ia memimpikan kekuasaannya sendiri
pikiran-pikiran setan muncul di dalam benaknya, bagaimana agar ia jangan membuat kesepakatan dengan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu, ia mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Aku memberi Anda pilihan, apakah Anda akan memerintah orang-orang Badui, sementara aku memerintah penduduk kota, atau aku akan menjadi penerus Anda setelah Anda? Jika tidak, aku akan memerangi Anda dengan 1.000 pasukan berkuda dan 1.000 unta Ghatfan." Ia menyampaikan 3 syarat. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menolak tuntutan Amir bin Tufail ini. Jadi ia pun kembali dengan kegagalan. Berkenaan dengan peristiwa Bi'ru Ma'unah ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bermaksud untuk mengajak mereka masuk Islam. Oleh karena itu, beliau mengutus beberapa sahabat dengan membawa surat yang khusus ditujukan kepada mereka. Pemimpin utusan, yaitu Hazrat Munzir bin Amr, menyerahkan surat Rasulullah SAW kepada Hazrat Haram bin Milhan, dan Hazrat Haram bin Milhan mengirimkannya kepada Amir bin Tufail, yaitu kepala suku Banu Amir. Tertera sehubungan dengan Hazrat Haram bin Milhan yang mengirim surat ini bahwa beliau membawa 2 orang sahabat yang salah satu di antaranya adalah pincang, namanya adalah Hazrat Ka'ab bin Zaid. Sebagian besar sejarawan tidak menyebutkan nama sahabat itu. Dalam Fathul Bari, tafsir Sahih Bukhari, tertera rincian kejadian tersebut bahwa sahabat yang lain adalah bernama Hazrat Munzir bin Muhammad. Alhasil mereka bertiga berangkat. Hazrat Haram bin Milhan memerintahkan kepada kedua sahabat beliau sejak awal, "Tetaplah berada di dekatku. Aku akan menemui mereka. Jika aku diberi keamanan, maka semua baik-baik saja. Tetapi jika aku terbunuh, maka kalian berdua harus kembali ke tempat kalian." Setelah itu, tanpa sedikit pun rasa takut, beliau mendatangi musuh Allah itu, yaitu Amir bin Tufail, yang sedang duduk bersama beberapa orang dari suku Bani Amir. Hazrat Haram berkata kepada mereka semua, "Apakah kalian memberiku rasa aman jika aku menyampaikan kepadamu surat dari Rasulullah SAW?" Mereka berkata, "Ya, kami memberimu perlindungan." Hazrat Haram mulai berbicara dengan mereka. Musa bin Uqbah meriwayatkan bahwa Hazrat Haram bin Milhan baru saja hendak membacakan surat Rasulullah SAW. Disebutkan dalam Tarikh Tabari bahwa Hazrat Haram tengah menyapa orang-orang itu dan berkata, "Wahai penduduk Bi'ru Ma'unah, aku datang kepadamu sebagai utusan Rasulullah SAW. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad SAW adalah hamba dan utusannya. Kalian harus beriman kepada Allah dan Rasulnya SAW." Baru saja Hazrat Haram bin Milhan menyampaikan ini, kemudian orang-orang di antara mereka memberi isyarat kepada seseorang yang segera berdiri di belakang Hazrat Haram bin Milhan dan menyerang beliau dengan tombak yang menembus tubuh beliau. Dalam riwayat lain tertera bahwa Hazrat Haram bin Milhan membawa surat itu dan pergi menemui Amir bin Tufail. Namun, penguasa yang zalim itu bahkan tidak membaca surat itu dan menyerang beliau sehingga mensyahidkan beliau. Meskipun demikian, ketika beberapa waktu telah berlalu dan Hazrat Haram tidak kembali, maka kaum muslim pun mencari beliau. Setelah mereka maju, mereka berhadapan dengan pasukan yang datang menyerang mereka. Mereka mengepung kaum muslim. Jumlah musuh jauh melebihi jumlah mereka. Pertempuran yang tidak imbang pun terjadi dan para sahabat Rasulullah SAW disyahidkan. Berkenaan dengan syahidnya Hazrat Amir bin Fuhairah, tertera beliau adalah hamba sahaya Hazrat Abu Bakar yang telah dibebaskan. Beliau juga mendapat karunia untuk hijrah bersama Rasulullah SAW dan Hazrat Abu Bakar ke Madinah. Beliau juga disyahidkan
saat peristiwa Bi'r Ma'unah ketika mereka diserang di sana. Ketika Hazrat Amr bin Umayyah ditangkap, Amir bin Tufail bertanya, siapa orang ini? Sambil menunjuk sahabat yang disyahidkan, Amr bin Umayyah menjawab bahwa beliau adalah Hazrat Amir bin Fuhairah. Amir bin Tufail berkata, aku melihat Amir bin Fuhairah setelah ia syahid, tubuhnya diangkat ke langit. Ia menyaksikan hal ini ketika ia belum menjadi muslim. Bahkan saat ini pun, aku tengah melihatnya berada di antara langit dan bumi, kemudian dibaringkan di atas tanah. Ketika Nabi Suci SAW menerima berita ini, beliau SAW menyampaikan kepada para sahabat tentang kesyahidan mereka dan bersabda, saudara-saudaramu telah syahid, dan mereka berdoa kepada Tuhan, sampaikan kepada saudara-saudara kami tentang kami, bahwa kami adalah orang-orang yang rida kepadamu, dan engkau rida kepada kami. Oleh karena itu Allah Ta'ala memberitahu mereka mengenai hal ini. Ini adalah riwayat Sahih Bukhari. Ada perbedaan pendapat mengenai siapa yang mensyahidkan Hazrat Amir bin Fuhairah. Ada riwayat yang menyebutkan bahwa Amir bin Tufail yang mensyahidkan, sedangkan riwayat lain menyebutkan bahwa Jabbar bin Salamah yang mensyahidkan. Dalam menyebutkan syahidnya Hazrat Amir bin Fuhairah, Hazrat Muslih Maud radhiyallahu ta'ala anhu menulis, Islam tidaklah meraih kemenangan dengan pedang, melainkan melalui ajaran yang luhur yang menembus hati dan melahirkan perubahan besar dalam akhlak manusia. Salah satu sahabat mengatakan bahwa alasan dirinya masuk Islam adalah karena ia saat itu termasuk di antara orang-orang yang melanggar janji dan mensyahidkan 70 orang qari. Mereka adalah para hafiz. Ketika mereka melancarkan serangan terhadap kaum muslim, beberapa dari sahabat mendaki puncak bukit, sementara sahabat yang lain bersiap untuk berperang. Karena jumlah musuh jauh lebih banyak daripada kafilah muslim, yang juga tidak bersenjata dan tidak berdaya, maka mereka pun mengalahkan dan mensyahidkan seluruh orang muslim itu satu demi satu. Pada akhirnya, hanya tersisa satu sahabat yang juga ikut menemani Rasulullah SAW saat hijrah, dan merupakan hamba sahaya Hazrat Abu Bakar yang telah dibebaskan, yang bernama Amir bin Fuhairah. Banyak musuh yang berusaha menangkap beliau, lalu salah satu dari mereka menusukkan tombak ke dadanya. Saat tombak akan menembus, beliau segera mengucapkan kata-kata, Fuztu wa Rabbul Ka'bah, aku bersumpah demi Tuhan Ka'bah, aku telah berhasil. Orang yang menceritakan kejadian ini, saat itu ia bukan seorang muslim. Ia berkata, ketika saya mendengar kata-kata ini diucapkan, saya sangat heran. Saya berpikir dalam hati, pria ini jauh dari istrinya dan anak-anaknya, dan ia berada dalam cobaan yang sangat berat, di mana tombak ditusukkan ke dadanya. Namun saat ia sekarat, satu-satunya hal yang ia ucapkan adalah, aku bersumpah demi Tuhan Ka'bah, aku telah berhasil. Apakah orang ini sudah gila? Oleh karena itu, saya bertanya kepada yang lain, mengapa dia mengucapkan kata-kata seperti itu? Mereka menjawab, tidak tahukah kamu bahwa orang-orang muslim ini memang gila? Ketika mereka mati di jalan Allah Ta'ala, mereka percaya bahwa Tuhan telah ridho kepada mereka, dan mereka telah mencapai keberhasilan mereka. Kemudian berkata, hal ini memberikan pengaruh yang sangat besar dalam diri saya, sehingga saya memutuskan untuk pergi dan mengunjungi pusat mereka untuk mempelajari sendiri agama mereka. Oleh karena itu, saya sampai di Madinah dan setelah mendengar ajarannya, saya pun masuk Islam. Sahabat tersebut menyatakan mengenai kejadian tersebut bahwa ada seorang yang wafat ditusuk tombak, sementara dia berada jauh dari kampung halaman dan sanak saudaranya. Namun, perkataan yang terucap dari dirinya adalah, Fuztu wa Rabbul Ka'bah. Hal ini memberikan pengaruh yang sangat besar dalam dirinya, sehingga setiap kali ia menceritakan kejadian tersebut, tiba-tiba tubuhnya gemetar dan meneteskan air mata ketika ia sampai pada bagian sahabat itu mengucapkan kata-kata Fuztu bi Rabbil Ka'bah. Oleh karena itu, Hazrat Muslih Maud radhiyallahu anhu bersabda bahwa Islam menyebar karena keindahan-keindahannya, bukan karena paksaan. Pada saat kesyahidan Hazrat Amir bin Fuhairah,
Kedua ucapan yakni fuztu wa rabbil Ka'bah dan fuztu wallah tertera, dan kata-kata ini juga diucapkan oleh sahabat lainnya. Sehubungan dengan hal ini, Hazrat Muslim Maud menyatakan, dengan mempelajari sejarah, kita mengetahui bahwa para sahabat berperang seolah-olah kesyahidan mereka akan membawa kedamaian dan ketentraman bagi mereka. Dan jika mereka mengalami kepiluan saat berperang, maka mereka menganggapnya sebagai suatu kebahagiaan dan bukan kedukaan. Oleh karena itu, sepanjang catatan sejarah, kita menemukan banyak sekali contoh yang menunjukkan bahwa para sahabat menganggap mati di jalan Allah adalah sumber ketentraman bagi mereka. Misalnya, peristiwa para hafiz Quran yang diutus di suatu suku di Arabia Tengah dengan tujuan tabligh Islam, di antaranya adalah Hazrat Haram bin Milhan. Ketika beliau pergi menemui Amir bin Tufail, yaitu pemimpin suku Amir, sementara muslim lainnya tetap di belakang. Awalnya Amir bin Tufail dan sukunya karena sifat kemunafikannya secara terbuka menyambut beliau. Namun begitu beliau duduk dan merasa tenang dan mulai bertablik, maka beberapa orang yang malang mengisyaratkan ke seseorang yang keji, dan seketika orang itu mendapat isyarat, ia pun menyerang Hazrat Haram bin Milhan dari belakang dengan tombak, sehingga beliau pun terjatuh. Saat terjatuh, beliau mengucapkan, Fuztu wa rabbul Ka'bah, yaitu demi Tuhan Ka'bah, aku telah mencapai najat atau keselamatan. Kemudian orang-orang jahat ini mengepung para sahabat lainnya dan menyerang mereka. Hazrat Amir bin Fuhairah, hamba sahaya Hazrat Abu Bakar yang telah dibebaskan dan ikut hijrah bersama Nabi SAW, beliau juga termasuk dalam kelompok sahabat ini. Bahkan seorang pembunuhnya yang kemudian masuk Islam menyatakan bahwa alasan ia masuk Islam adalah karena pada saat membunuh Hazrat Amir bin Fuhairah, Hazrat Amir segera berkata, Fuztu wallah, yakni demi Tuhan, aku telah mencapai tujuanku. Peristiwa-peristiwa ini membuktikan bahwa alih-alih menjadi sumber duka, bagi para sahabat, kematian justru menjadi sumber kebahagiaan. Jabbar bin Salamah, orang yang mensyahidkan Hazrat Amir bin Fuhairah yang kemudian masuk Islam, ia berkata, yang membuatku tertarik pada Islam adalah pada saat hari Bi'ru Ma'unah, aku melemparkan tombak ke arah antara bahu Hazrat Amir bin Fuhairah, dan aku melihat ujung tombak menembus dadanya. Segera setelah itu aku mendengar ia berkata, Fuztu wallah, demi Allah, aku telah berhasil. Kata-kata ini masuk ke telingaku dan terpatri di hatiku. Aku mulai merenungkan apa arti kata-kata ini. Keberhasilan macam apa yang telah ia capai? Karena aku baru saja membunuhnya. Dalam kebingungan ini, aku pergi menemui seorang muslim bernama Dahak bin Sufyan Kalbi. Aku menceritakan kepadanya seluruh kejadian dan bertanya tentang arti kata-kata ini. Ia mengatakan kepada saya bahwa keberhasilan ini berarti telah meraih surga. Mendengar hal ini, aku berkata, demi Tuhan, sungguh dia telah berhasil. Sahabat itu lalu mengajakku masuk Islam, dan karena itu pun aku menerima Islam. Sehubungan dengan Sariyah atau Perang Bi'ru Ma'unah, Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib menulis, ketika para sahabat ini sampai di suatu tempat yang dikenal dengan Bi'ru Ma'unah, yang dinamakan demikian karena adanya sumur, maka seorang muslim bernama Hazrat Haram bin Milhan, yang merupakan paman Hazrat Anas bin Malik, menyampaikan tabligh Islam kepada Amir bin Tufail, yang merupakan kepala suku Bani Amir, dan juga keponakan Abu Bara Amiri. Para sahabat lainnya tetap di belakang. Ketika Hazrat Haram bin Milhan tiba sebagai utusan Rasulullah SAW untuk menemui Amir bin Tufail dan para pengikutnya, pada awalnya mereka dengan hangat menyambut beliau dalam kemunafikan mereka. Tetapi setelah beliau duduk dan merasa nyaman dan Hazrat Haram bin Milhan mulai menyampaikan tabligh Islam, beberapa orang jahat di antara mereka memberi isyarat kepada seseorang yang lalu menyerang utusan yang tidak berdosa itu dengan tombak dari belakang dan langsung membunuh beliau di sana. Saat itu kata-kata berikut ini terucap oleh Hazrat Haram bin Milhan, yaitu Allahu Akbar, Fuztu wa rabbul Ka'bah,
yakni Allahu Akbar, Allah Maha Besar, demi Tuhan Ka'bah, aku telah mencapai tujuanku. Amir bin Tufail tidak cukup dengan membunuh utusan Rasulullah SAW ini saja. Kenyataannya setelah itu ia menghasut sukunya, Banu Amir, untuk menyerang kafilah umat Islam yang tersisa. Namun mereka menolak dan mengatakan bahwa mereka tidak akan menyerang umat Islam karena ada jaminan dari Abu Bara. Atas hal ini, Amir mengumpulkan Banu Ri'il, Zakwan dan Usayyah, dan lain-lain dari suku Sulaim, yakni suku yang sama yang datang sebelumnya kepada Nabi SAW sebagai utusan. Ini menurut riwayat Bukhari. Lalu mereka menyerang kelompok Muslim yang kecil itu dan yang tidak berdaya itu. Ketika orang-orang Muslim melihat binatang-binatang haus darah itu berlari ke arah mereka, para sahabat berkata, "Kami tidak memiliki perselisihan dengan kalian. Kami datang hanya membawa tugas dari Rasulullah SAW, dan kami datang bukan untuk berperang." Tetapi mereka tidak mendengarkan sepatah kata pun dan membunuh mereka semua. Ini selalu menjadi kebiasaan orang-orang yang berlaku aniaya. Berkenaan dengan para syuhada Bi'ru Ma'unah, tertulis, mereka yang telah menulis tentang pertempuran di masa Rasulullah SAW sepakat bahwa dalam misi ini, selain Hazrat Amr bin Umayyah Damri dan Hazrat Ka'ab bin Zaid, semua sahabat telah syahid. Hazrat Ka'ab bin Zaid terluka pada hari Bi'ru Ma'unah dan beliau wafat dalam pertempuran Khandak, sementara Hazrat Amr bin Umayyah wafat di masa pemerintahan Muawiyah. Nama seluruh sahabat yang mengikuti misi ini tidak disebutkan dalam buku sejarah maupun buku sirat kehidupan Nabi, namun dari para sahabat yang syahid yang tercatat nama-namanya adalah kurang lebih 29 sahabat. Jika ini akan diterbitkan, maka nama-namanya akan dicatat di sana. Saya tidak akan menyebutkannya sekarang. Ada 29 nama dan daftarnya panjang. Alhasil, di antara para sahabat yang ikut di Sariyah ini, ada 2 orang yang berpisah dari rombongan untuk memberi makan untanya, yaitu Hazrat Amr bin Umayyah Damri dan Hazrat Munzir bin Muhammad. Atau menurut beberapa sejarawan adalah Haris bin Simmah, bukan Munzir. Mereka lalu memandang ke arah perkemahan mereka dari jauh dan melihat sekawanan burung berterbangan di udara. Mereka memahami isyarah-isyarah di gurun pasir dengan baik. Mereka segera mengetahui bahwa pertempuran tengah terjadi. Ketika mereka kembali, mereka menyaksikan pertumpahan darah yang dilakukan oleh orang-orang kafir yang kejam. Setelah menyadari hal ini dari kejauhan, keduanya berbincang satu sama lain tentang apa tindakan mereka. Salah satu dari mereka berkata, "Kita harus segera pergi dari sini ke Madinah untuk menyampaikan kepada Rasulullah SAW." Namun yang lainnya tidak setuju dan berkata, "Aku tidak akan lari dari tempat di mana pemimpin kita, yaitu Hazrat Munzir bin Amr, berada dan menjadi syahid." Karena itu mereka berdua pun maju bertempur dan menjadi syahid. Ini tertera dalam buku Sirat Khatamun Nabiyyin. Selain Hazrat Amr bin Umayyah Damri, sahabat lain yang pincang juga selamat. Nama sahabat itu adalah Ka'ab bin Zaid. Beberapa riwayat mengatakan bahwa orang-orang kafir menyerang beliau juga. Beliau menemani Hazrat Haram bin Milhan ketika beliau terluka parah dan orang-orang kafir meninggalkannya, mengira beliau sudah wafat. Namun meski terluka parah, masih ada kehidupan yang tersisa di dalam diri beliau. Beliau diangkat dari antara tubuh para sahabat dan hidup sampai beliau menjadi syahid dalam pertempuran Khandak. Mengenai penangkapan Hazrat Amr bin Umayyah, tertera bahwa setelah penangkapannya beliau ditanya tentang suku dan beliau menjawab bahwa beliau berasal dari Banu Mudar. Mendengar hal ini, Amir bin Tufail menangkapnya dan memotong rambut yang menutupi keningnya. Setelah itu, ia membebaskan beliau atas nama ibunya yang telah bersumpah untuk membebaskan seorang budak. Ketika orang-orang Arab hendak menawan, mereka biasa memotong rambut dahi orang-orang yang mereka putuskan untuk dibebaskan dan diberi bantuan. Setelah itu,
Hazrat Amr bin Umayyah berangkat dari sana hingga beliau mencapai tempat yang teduh untuk beristirahat. Pada saat yang sama, dua orang lainnya datang ke sana dan bergabung dengan Hazrat Amr. Amr menanyakan siapa mereka dan mereka menjawab bahwa mereka adalah anggota Bani Amir. Menurut riwayat lain, mereka mengaku berasal dari Bani Sulaim. Keduanya telah membuat perjanjian dengan Nabi SAW bahwa beliau akan memberi mereka perlindungan. Namun, Hazrat Amr bin Umayyah tidak mengetahui perjanjian ini. Amr menunggu mereka tertidur. Ketika mereka tertidur, Amr membunuh mereka berdua. Pada saat itu, beliau hanya berpikir bahwa dengan membunuh mereka, beliau telah membalaskan dendam para sahabat yang telah syahid oleh Bani Amir. Setelah itu, ketika beliau menghadap Rasulullah SAW dan memberitahu beliau tentang apa yang telah terjadi dan tentang pembunuhan dua orang tersebut, beliau SAW bersabda, "Kamu telah membunuh dua orang yang harus kami bayar diatnya. Oleh karena itu, Nabi SAW membayar diat atau uang darah mereka." Kemudian mengenai pembantaian para sahabat ini, Rasulullah SAW bersabda, "Hal ini dilakukan oleh Abu Bara. Karena alasan inilah aku tidak senang mengirim para sahabatku bersamanya. Aku ragu bahwa suku-suku ini dapat menimbulkan kerugian bagi para sahabat." Abu Bara sangat sedih ketika mengetahui bahwa keponakannya, yaitu Amir bin Tufail, melanggar janji keamanan dan perlindungan, dan juga sedih atas akibat yang ditimbulkannya kepada para sahabat Rasulullah SAW. Oleh karena itu, Rabi'ah putra Abu Bara menyerang Amir bin Tufail yang merupakan sepupunya. Rabi'ah menyerang Amir dengan tombak yang menusuk pahanya hingga ia pun jatuh dari kudanya. Amir berteriak dan berkata, "Jika aku mati, maka Abu Bara bertanggung jawab atas darahku. Dan jika aku selamat, maka aku akan mengurus urusanku sendiri." Amr bin Tufail tetap hidup setelah serangan ini. Doa buruk dari Rasulullah SAW sampai padanya dan menyebabkan ia tertimpa wabah taun yang mengakibatkan ia mati dalam keadaan masih kafir. Bagaimanapun juga, Abu Bara juga merupakan salah satu pihak dalam hal ini. Ia seharusnya datang paling awal dan menghentikan mereka. Sejauh berkenaan dengan Abu Bara atau Amir bin Malik, ada dua jenis riwayat yang berbeda. Beberapa ulama menganggapnya sebagai sahabat. Misalnya, menurut salah satu riwayat, Abu Bara, Amir bin Malik bersama 25 orang dari suku Banu Bakar dan Banu Ja'far menemui Rasulullah SAW. Lalu beliau SAW mengangkat Amir bin Malik dan Dahak bin Sufyan Kalbi sebagai amil bagi Banu Bakar dan Banu Ja'far. Riwayat ini menunjukkan bahwa ia kemudian menjadi seorang Muslim. Namun menurut beberapa riwayat lain, Abu Bara tidak menjadi Muslim. Alhasil ada dua jenis riwayat. Hazrat Mirza Bashir Ahmad menulis mengenai hal ini. Rasulullah SAW dan para sahabat menerima berita tentang peristiwa Raji dan Bi'ru Ma'unah pada waktu yang kurang lebih bersamaan. Rasulullah SAW sangat bersedih dan berduka atas kejadian-kejadian ini sampai-sampai riwayat menyebutkan bahwa beliau SAW tidak pernah begitu sedih atas apapun sebelumnya dan sesudah peristiwa-peristiwa ini. Tentu saja terbunuhnya secara tiba-tiba sekitar 80 sahabat dengan cara tipu daya musuh ini, terutama para sahabat yang hafiz Al-Quran dan berasal dari golongan masyarakat yang miskin dan tulus. Ini bukanlah peristiwa yang kecil, bahkan menurut budaya dan adat istiadat Arab saat itu, ini adalah hal yang keji. Bagi Rasulullah SAW, ini sama saja dengan wafatnya 80 putra, bahkan lebih dari itu. Ini karena bagi sosok rohani, ikatan kerohanian jauh lebih tinggi dibandingkan dengan hubungan duniawi. Oleh karena itu, Rasulullah SAW sangat berduka atas peristiwa ini. Bagaimanapun juga Islam mengajarkan kesabaran, dan mendengar berita ini, beliau SAW bersabda, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Setelah itu, Nabi SAW bersabda, "Ini adalah akibat perbuatan Abu Bara. Jika tidak, aku tidak senang mengirim mereka, dan aku khawatir terhadap penduduk dari Najd."
Peristiwa Bi'ru Ma'unah dan Raji menunjukkan betapa besarnya kebencian dan permusuhan yang dipendam oleh suku-suku Arab di dalam hati mereka terhadap Islam. Bahkan mereka tidak mau menahan diri dari kebohongan, pengkhianatan, dan penipuan yang paling tercela sekalipun. Meskipun umat Islam mempunyai kewaspadaan yang luar biasa karena pemikiran mereka yang baik terhadap orang lain, yang merupakan ciri khas orang beriman, terkadang mereka masuk ke dalam perangkat musuh. Mereka adalah para hafiz Al-Quran, orang-orang yang rajin solat, rajin tahajud, senantiasa duduk di sudut masjid dan mengingat Allah. Mereka adalah orang-orang yang miskin dan menahan lapar, yang harus keluar dari kampung halaman mereka. Alhasil, meskipun beliau SAW sangat sedih, namun beliau SAW tidak membalas tindakan yang keji ini. Setelah peristiwa Raji dan Bi'ru Ma'unah, beliau SAW melakukan kunut dalam solat selama 1 bulan. Menurut salah satu riwayat, beliau SAW menerima berita yang menyakitkan tentang Bi'ru Ma'unah dan Raji di malam yang sama. Dalam kedua peristiwa tersebut, para sahabat disyahidkan akibat penipuan dan pelanggaran janji. Para sahabat yang disyahidkan di peristiwa Raji adalah 10 sahabat, sedangkan di Sariyah Bi'ru Ma'unah ada 70 sahabat dan hanya 2 yang selamat. Oleh karena itu, kesedihan yang mendalam yang dirasakan oleh beliau SAW atas peristiwa Bi'ru Ma'unah dapat dipahami dari riwayat Hazrat Anas yang meriwayatkan, saya belum pernah melihat Rasulullah SAW begitu bersedih seperti kesedihan beliau terhadap para syuhada Bi'ru Ma'unah. Selama sebulan penuh, Rasulullah SAW melakukan doa kunut pada solat subuh, di mana beliau mengutuk suku Ri'il, Zakwan, dan Banu Lahyan. Hazrat Anas bin Malik meriwayatkan bahwa Nabi SAW berdoa buruk terhadap suku Ri'il dan Zakwan selama sebulan. Kata-kata doa ini tercatat dalam Sahih Muslim sebagai berikut. Ya Allah, kirimkanlah laknat Engkau kepada Ri'il dan Zakwan dan kepada Usayyah yang telah mendurhakai Allah dan Rasulnya. Semoga Allah Ta'ala mengampuni suku Ghifar dan semoga Allah Ta'ala menjaga keselamatan suku Aslam. Ketika menyebutkan mengenai Rasulullah SAW menerima berita tentang peristiwa Raji dan Bi'ru Ma'unah, Hazrat Mirza Bashir Ahmad menulis, selama 30 hari berturut-turut setelah menerima berita ini, Rasulullah SAW berdoa sambil berdiri di solat subuh, seraya menangis dan merintih di hadapan Allah Ta'ala. Dan satu persatu beliau menyebutkan nama suku Ri'il, Zakwan, Usayyah, dan Bani Lahyan di dalamnya dengan kata-kata berikut. Wahai Tuhanku, kasihanilah kami dan tahanlah tangan musuh-musuh Islam yang dengan kejam dan tega menumpahkan darah umat Islam yang tidak bersalah dengan tujuan agar agamamu dihapuskan. Demikianlah peristiwa Sariyah Bi'ru Ma'unah. Sebagaimana saya senantiasa menyerukan, teruslah berdoa untuk mereka yang tengah dizalimi di Palestina. Semoga Allah Ta'ala segera mencengkeram mereka yang berbuat zalim. Mereka yang tidak bersalah ini terus dibunuh. Seperti halnya para sahabat yang disyahidkan itu. Ada yang dikirimkan ke suatu tempat lalu ditipu, lalu dijatuhkan bom. Semoga Allah Ta'ala mengasihani mereka. Berdoa jugalah untuk keadaan dunia secara umum. Dunia dengan cepat tengah menuju kepada kehancuran dan dampak peperangan terus memuncak. Semoga Allah Ta'ala melindungi para Ahmadi dari dampak buruk peperangan. Berdoa jugalah secara khusus untuk para Ahmadi di Pakistan. Kini kesulitan yang mereka hadapi semakin meningkat. Semoga Allah Ta'ala mengasihi mereka dan menyelamatkan mereka dari orang-orang yang aniaya. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina.
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر